Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali saya berjumpa kepada kalian dan pada saat ini saya akan melanjutkan video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Ini adalah kebenaran saudara-saudara. Ini dijelaskan di dalam kitab suci Bhagavad Gita. Tetapi semua orang di dunia ini sekarang sudah terlanjur kena doktrin dari agama Hindu kuno, di mana agama Hindu kuno itu percaya bahwa semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati karena memiliki badan kasar. Dan orang mati itu tidak binasa, akan ada perjalanan lagi setelah mati. Roh atau atmanya bisa ke surga atau bisa ke neraka. Ini sesungguhnya tidak benar, saudara, sesat itu. Tidak ada. Orang kalau sudah mati ya binasa, tidak ada. Rohnya, atmanya tidak bisa kemana-mana karena roh atau atma itu benda yang sangat kecil yang gunanya hanya untuk supaya bisa menghidupkan makhluk hidup. Jadi dia tidak bisa, apalagi berjalan-jalan, bergerak saja tidak bisa. Begitu saudara-saudara. Jadi satu-satunya cara yang bisa membuat kita ini adalah hidup abadi, yaitu Dharma. Dharma itu adalah cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Dharma ini adalah bahasa Sanskerta, di dalam bahasa Indonesia disebut cahaya, di dalam bahasa Ibrani disebut iman. Ini cuma beda ucapan saja, sebutan saja, saudara. Sebenarnya itu sama. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tidak memperoleh itu, tidak memperoleh Dharma, tidak memperoleh cahaya, maka kita pasti akan hidup ini menderita, tersiksa, mengalami penyiksaan, sakit macam-macam. Jalan tidak bisa, ke kamar mandi aja tidak bisa. Itu sakit. Kenapa? Karena badannya masih dipenuhi oleh kotoran-kotoran badan yang disebut dosa. Nah, yang bisa menghilangkan dosa itu hanya Dharma. Selain Dharma tidak bisa. Dharma atau cahaya atau iman. Nah, maka kita harus mencarinya. Di mana mencarinya? Dunia ini, alam ini, di udara kita ini, itu dipenuhi dengan Dharma, tetapi tidak bisa dilihat. Tetapi bisa kita masukkan ke dalam badan kita. Dengan cara apa? Dengan cara teknik atau metode penguasaan Raja Yoga. Jadi hanya Raja Yoga yang bisa kita gunakan untuk menarik cahaya atau Dharma atau iman yang ada di luar ini, supaya badan kita dipenuhi dengan Dharma. Tetapi kalau kita tidak berhasil memperoleh Dharma, maka tersiksalah kita. Hidup di dunia ini menderita, setelah itu mati. Nah, itu akibat yang diperoleh dari orang-orang yang tidak mampu memiliki Dharma. Demikian saudara-saudara. Jadi kalau tidak mampu memiliki Dharma, jadi ya selesai, ya mati. Nah, tetapi orang-orang tetap aja tidak percaya karena sudah menjadi budak, ya, budak orang-orang yang mengaku pemegang kunci surga, tetap saja dijanjikan nanti setelah mati ke surga, ikutilah aku. Nah, ini saya nih adalah wakilnya Tuhan ini. Nah, padahal itu tidak benar. Kalau kita mati ya tidak bisa mencapai Tuhan, saudara. Tidak bisa ke surga, karena surga itu adalah bumi yang sama dengan bumi kita, tetapi kekal. Perputarannya sama, besarnya sama, siang malamnya sama. Nah, itu letaknya sangat jauh di atas, miliaran kilometer saudara jauhnya. Nah, demikian. Jadi bukan setelah mati kita mencapai surga, nggak bisa. Nah, itu adalah ciptaan agama Hindu kuno. Tapi anehnya, walaupun sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa mati itu binasa, tetap saja orang-orang itu berusaha mengikuti agama Hindu kuno, karena agama Hindu kuno itu bisa dipakai jualan surga. Orang dijanjikan surga, wah takluk, jadi dapat upeti.
dapat setoran. Orang supaya dapat surga takut, saudara. Jadi apa aja dikeluarkan, apa aja dilakukan. Itu karena kegelapan, kebodohan. Itu jadinya dijanjikan surga setelah mati, percaya saja. Padahal Tuhan menyatakan setelah mati itu tidak ada apa-apa, binasa. Demikian saudara, binasa kalau mati itu. Nggak bisa kita kemana-mana. Nah, supaya kita tidak binasa, maka kita harus mencari dharma, penuhi badan kita dengan dharma. Seperti Arjuna, hebat orangnya saudara. Jadi dia bisa memenuhi badannya dengan dharma tanpa melakukan asanas, pranayama, banda, mudra, tidak melakukan. Tapi dia bisa mematikan pikirannya. Karena intinya di dalam Hindu ini adalah pengekangan. Untuk apa pengekangan? Supaya kita bisa mematikan pikiran. Kalau pikiran mati, maka indria mati, keinginan juga mati. Maka ketika itu cahaya atau dharma atau iman masuklah ke dalam badan kita secara otomatis. Begitu. Nah, Arjuna bisa. Kalau orang-orang sekarang ini, saya saja ya sedikit-sedikit lama saudara, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tahu caranya. Nah, kata Tuhan, jadi kata Krishna itu kan Tuhan saudara. Jadi kalau kita sudah bisa memenuhi badan kita dengan dharma, ya sampai kapan juga kita hidup abadi. Jadi sampai kapanpun kita terus selamanya hidup abadi, kita sudah menjadi orang suci. Ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 12. Krishna bersabda, no tuo iwaham jatunasa, no tuam no ime jana dipa, no co iwo no bawisyama, sarwe wayam atah parang. Artinya, di saat kapanpun aku tidak pernah binasa, engkau juga tidak akan binasa. Dan tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan binasa. Dan juga tidak akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan semua orang yang berada di jalan ini, jika mampu mencapai rohani tertinggi, niscaya menjelma menjadi orang sanyasin. Nah, kalau kita mampu mencapai rohani tertinggi, artinya badan kita dipenuhi dengan dharma, maka kita menjelma menjadi seorang sanyasin. Sehingga orang-orang sanyasin ini ciri-cirinya tidak bisa dilukai, tidak bisa dibunuh, tidak bisa sakit, tidak bisa mati, tidak bisa mengalami penuaan, dan bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Demikian saudara-saudara. Jadi hanya dharma ini yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi ya kita harus mencarinya. Tidak datang dengan sendirinya saudara-saudara. Nah, di sini dikatakan jana dipa. Nah itu kan kalau di yang beredar di kitab suci bukan kita yang beredar, jana dipa itu diartikan para raja. Tidak saudara. Jana dipa itu artinya orang-orang yang dilahirkan di dunia ini. Jadi jana itu kan makhluk yang dilahirkan di dunia ini. Di itu kan pikiran, pa itu kan berpasang-pasangan. Jadi jana dipa itu adalah makhluk yang dilahirkan di dunia ini yang memiliki pikiran dan hidup berpasang-pasangan, itu artinya. Nah, orang-orang jana dipa ini seperti kita, seperti saya, itu tidak akan mengalami kematian, akan hidup abadi apabila mampu mencapai rohani tertinggi. Badan kita dipenuhi dengan cahaya. Maka karena badan dipenuhi dengan cahaya, kita itu mencapai rohani tertinggi, maka kita tidak akan mengalami kematian. Demikian saudara-saudara. Nggak akan kita mengalami kematian kalau kita mencapai rohani tertinggi. Nah,
Krishna. Kenapa Krishna tidak mati, tidak pernah binasa? Karena Krishna Tuhan, tidak pernah mati, saudara. Tapi nanti kalian mengatakan, itu di Mahabharata mati, dipanah oleh Resi. Itu tidak benar, saudara. Orang yang menulis Wiracarita Mahabharata ini, mereka itu, orang-orang itu mendapat ya tutur dari orang-orang zaman dahulu secara berantai dari mulut ke mulut, karena tidak ada tulisan dulu. Nah, karena dia tidak memahami Bhagavad Gita, dia karang sendiri. Karena semua orang itu kan pasti mati, jadi dia gimana caranya Krishna dimatiin juga. Nah, itu yang pertama. Terus makanya Mahabharata itu kan bertentangan dengan Bhagavad Gita. Di dalam Bhagavad Gita, orang suci pada saat itu adalah Arjuna, bukan Yudhishthira. Yudhishthira nggak bisa ke surga, saudara. Dan bukan Resi Vyasa. Resi Vyasa itu orang disucikan, bukan orang suci. Sebagai pemimpin umat beragama. Orang suci itu orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya, jadi orang sudah bebas dari dosa. Nah, itu Arjuna, bukan Yudhishthira dan bukan Resi Vyasa. Makanya yang dipilih yang bisa menerima ajaran ini, karena ajaran ini diberikan sekaligus. Kalau tidak hebat, tidak bisa menerimanya, saudara. Sekaligus di dalam sebelum perang, tetapi karena Tuhan itu maha, maka ketika menjelaskan Raja Yoga ini, tidak ada angin yang bergerak, tidak ada air yang bergerak, matahari diam di tempat. Itu artinya dunia kita ini untuk sementara didiamkan, dan makhluk hidup tidak ada yang bergerak, tidak merasa, tidak tahu, maka tidak ada yang tahu Krishna sedang memberikan ajaran yoga kepada Arjuna. Nggak ada yang tahu. Demikian, saudara-saudara. Jadi Krishna itu adalah Tuhan. Nah, terus Arjuna, kenapa Arjuna bisa menerima? Karena dia sudah badannya dipenuhi dengan cahaya. Dia sudah menjelma menjadi orang suci ketika akan dimulainya perang Mahabharata. Awalnya kan sepele, saudara. Arjuna itu sebagai panglima perang minta kepada Krishna supaya keretanya dibawa ke depan, di depan musuh-musuhnya. Tetapi ketika sampai di depan musuh-musuhnya, dia lihat yang dihadapi itu, yang akan dibunuhnya itu saudara-saudaranya. Ada kakeknya, ada gurunya, ada misan-misannya, saudara semua. Akhirnya Arjuna menyadari bahwa perbuatan ini perbuatan tidak benar, perbuatan tidak manusiawi. Akhirnya dia berontak, tidak mau perang, turun dari keretanya, senjatanya ditaruh di keretanya. Dia turun, dia duduk di tanah, dan dia tidak ingin keluar dari medan perang karena dia tidak ada keinginan apa-apa. Dia sudah tidak ingin hidup, dia sudah tidak ingin surga, dia sudah tidak ingin kekayaan, tidak ingin kerajaan dan lain sebagainya. Sudah tidak ada keinginan. Semua inderanya mati. Indera mati, keinginan mati. Dia duduk bersila di tanah, di rumput. Nah, ketika dia sudah mengalami pikirannya sudah mati, tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi harapan, itu namanya damai. Jadi kupingnya sudah tidak bolong lagi, walaupun bolong tapi tidak dengerin apa-apa. Jadi kupingnya sudah tertutup, badan sudah tidak bergerak-gerak lagi. Maka ketika itulah Dharma secara otomatis mengalir ke dalam badannya sampai penuh. Tidak ada yang bisa menyaksikan. Yang bisa menyaksikan cuma Krishna, karena Krishna itu Tuhan. Krishna itu sudah tahu akan terjadi itu, makanya diam aja. Ketika Arjuna turun dari keretanya duduk di tanah, dibiarin saja. Barulah kemudian ketika badannya Arjuna sudah dipenuhi dengan cahaya, dengan dharma, dengan iman, barulah dipanggilnya Arjuna supaya bangun, supaya menghadap kepada Krishna.
Nah, ketika itu Arjuna bangun. Tetapi betapa kagetnya saudara. Ternyata dia melihat, Krishna itu yang selama ini dianggap manusia biasa ternyata Tuhan. Loh, kenapa Arjuna baru tahu Tuhan? Karena orang yang badannya dipenuhi cahaya otomatis mengetahui Tuhan, otomatis mencapai Tuhan. Kemanapun Tuhan itu tidak bisa sembunyi. Nah, Arjuna itu karena badannya sudah dipenuhi cahaya, maka dia bisa melihat. Makanya dia menyerahkan diri kepada Krishna, apapun perintahnya akan dilakukan. Karena sekarang baru tahu bahwa Krishna itu Tuhan. Demikian saudara-saudara. Jadi bukan karena Arjuna ini temannya Krishna itu dipilih dikasih ajaran yoga ini, tidak. Karena memang hanya Arjuna yang mampu. Karena hanya Arjuna yang sudah menjelma menjadi orang suci. Jadi demikian saudara-saudara. Jadi ini yang kita cari ini dharma, cahaya, supaya kita selamat. Kalau tidak ya udah mati, kita selesai. Udah mati, ya sebelum mati penyakit, segala penyakit kena. Asam urat, kolesterol, gula, ginjal, jantung, darah tinggi, semuanya silih berganti penyakit. Kan tidak enak begitu. Lebih baik sehat terus tidak mati. Nanti kalau sudah waktunya kita di sini selesai tugas di sini, akan ke dunianya Tuhan. Di sana kita akan disiapkan hadiah berupa istana yang megah. Nah, istana yang megah itulah namanya surga. Jadi tidak nyampur nanti di tempat Tuhan kita. Orang itu luas seperti bumi kita ini. Kita boleh memilih di mana saja, mau di dataran rendah, mau dataran tinggi, mau di pantai, boleh memilih. Demikian saudara, kalau kita sudah mampu memenuhi badan kita dengan dharma. Oleh karena itu, bagian ini saya cukupkan sampai sini, akan saya sambung kembali supaya kalian bisa memahami dengan benar apa itu agama. Jadi agama itu adalah bagaimana sesuatu, bagaimana caranya memasukkan cahaya ke dalam badan kita. Jadi agama itu bukan untuk ngapalin, bukan untuk menyembah Tuhan, tidak. Tuhan tidak minta disembah-sembah, tidak minta dipuja-puja. Jadi demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk itu saya tutup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.